Yang terpenting adalah keselamatan jiwa. Haleluya, Victorious Kids. Dalam dunia ini ada banyak hal yang kita rasa penting. Misalnya kita merasa penting untuk memiliki sepatu baru karena semua teman kita juga memilikinya. Kita merasa penting untuk liburan ke Bali karena banyak teman kita sudah pernah ke Bali. Kita merasa penting untuk menjadi juara karena itu membuktikan kita pintar dan rajin. Kita merasa penting memiliki handphone sendiri sebab kakak dan abang kita, juga teman-teman kita sudah memilikinya. Maka seharusnya kita juga memilikinya. Dan banyak lagi contoh lainnya. Beberapa dari hal tersebut mungkin benar-benar penting, namun mungkin juga tidak penting sama sekali. Namun ada hal terpenting di atas semuanya, yakni keselamatan jiwa kita. Matius 16 ayat 26 berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Victorious Kids, suatu hari kelak Victorious Kids akan menjadi dewasa, kemudian bertumbuh menjadi tua, dan kelak akan meninggal dunia. Semua manusia demikian. Setelah mereka lahir, mereka terus bertumbuh dan suatu hari akan meninggal dunia. Setelah seseorang meninggal dunia, mereka akan masuk ke dalam kekekalan. Apakah itu di sorga atau di neraka? Victorious Kids, sorga dan neraka benar-benar ada karena Alkitab mengatakannya. Dan dosa tidak bisa masuk ke dalam sorga. Jadi semua manusia setelah dia meninggal atau mati, dia akan dihakimi. Apakah akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal atau kematian yang kekal? Ibrani 9 ayat 27 berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Tentu tidak ada kita yang mau masuk ke neraka. Di neraka sangat mengerikan. Dalam Markus 9 ayat 44 dituliskan bahwa di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Jadi biarlah kita semua masuk kepada kehidupan yang kekal, ke sorga yang kekal. Amin. Dan satu-satunya jalan ke sorga adalah Tuhan Yesus. Tanpa percaya kepada Tuhan Yesus, tidak seorang pun dapat masuk ke sorga. Karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Ini tertulis di Roma 3 ayat 23 dan Roma 6 ayat 23. Dosa sekecil apapun tidak bisa masuk ke sorga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus telah menjadi jalan bagi kita semua untuk bisa sampai kepada Bapa di sorga. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Darah Yesus dicurahkan yang berkuasa untuk menyucikan dosa semua umat manusia. Tuhan Yesus berkorban untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Jadi sekarang ini, apakah yang harus kita perbuat agar kita beroleh hidup yang kekal atau keselamatan jiwa kita? Roma 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dari ayat ini kita mengerti bahwa untuk memperoleh hal yang paling penting dalam hidup ini, yakni keselamatan jiwa, kita harus percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Dengan demikian, kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari langsung kita praktekkan sekarang ini. Janganlah tunda lagi. Percayalah dengan hati dan ucapkanlah dengan mulut kita, oh Tuhan Yesus,
Saya percaya Engkau adalah Tuhan. Engkau sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Pada hari yang ketiga Engkau bangkit dan hidup selamanya. Sekarang ini saya percaya dengan hati saya dan mengaku dengan mulut saya bahwa Engkaulah juru selamat pribadi saya. Saya mau mengikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Mulai hari ini saya menerima keselamatan jiwa saya. Saya sudah lahir baru. Saya memiliki hidup yang kekal di sorga. Saya sudah memiliki hal terpenting dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Puji Tuhan, Victorious Kids sudah memiliki hal yang terpenting dalam hidup ini. Victorious Kids, dibandingkan dengan keselamatan jiwa kita, maka seluruh hal dalam dunia ini tidaklah penting. Itu sebabnya Victorious Kids, sejak anak-anak, bahkan kelak sampai dewasa nanti, janganlah mau bertengkar karena barang-barang dunia ini. Jangan pula iri hati karena benda-benda dunia ini, seperti mainan, baju, mobil, dan lain-lain. Semua itu tidak akan bisa dibawa kelak kalau kita meninggal. Bukan berarti kita sama sekali tidak boleh memiliki barang tersebut, tapi jangan sampai salah urutannya. Kita harus memiliki yang terpenting dulu, yakni keselamatan jiwa kita. Baru semua barang-barang fana yang kita butuhkan selama hidup di dunia ini akan diberikan Tuhan kepada kita. Misalnya baju, sepatu, pendidikan, dan lain-lain. Itu semua juga penting. Tapi ingatlah, yang terpenting adalah hal rohani, bukan hal-hal dunia atau barang-barang dunia. Sekali lagi, jangan salah urutannya. Ingatlah Matius 16 ayat 26 tadi. Amin. Jadi jangan sampai Victorious Kids sibuk sekali supaya terlihat cantik di luar, sibuk beli baju baru dan sepatu baru, pakai perhiasan dan lain-lain, tapi tidak memiliki kepastian keselamatan, tidak memiliki Tuhan Yesus dalam hati. Itu salah urutannya. Mari semua miliki yang terpenting dulu. Pastikanlah urutannya benar. Amin. Ingatlah juga Matius 6 ayat 33 yang berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Victorious Kids, selalu utamakan dahulu yang terpenting, maka semua yang lain akan diberikan Tuhan kepada Victorious Kids. Cari keselamatan jiwa dulu, cari Tuhan Yesus dulu, cari perkara rohani dulu, maka semuanya, apakah kepintaran, keberhasilan, dan lain-lain, semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Amin. Dan setelah itu, mari bersaksi kepada orang lain, kepada teman-teman Victorious Kids, agar mereka juga beroleh keselamatan jiwa. Jadilah terang dan berkat bagi mereka melalui tindakan Victorious Kids. Biarlah mereka mengenal Tuhan Yesus melalui hidup Victorious Kids. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, mari doakan mereka setiap hari. Dan kemudian beritakanlah firman Tuhan kepada mereka kapan saja terbuka kesempatan untuk melakukannya, sehingga kita semua dapat sama-sama menerima hal yang terpenting, yaitu keselamatan jiwa. Amin. Matius 3 ayat 2-4 menuliskan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat.
Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ini adalah perkataan Yohanes Pembaptis. Dia adalah salah satu contoh orang yang selalu memberitakan firman agar orang-orang bertobat. Memang Yohanes memiliki penampilan yang berbeda dengan orang-orang di sekitarnya pada zaman itu. Dia memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, dan makanannya adalah belalang dan madu hutan. Tetapi yang perlu Victorious Kids perhatikan bukanlah anehnya pakaian maupun makanan Yohanes, melainkan Yohanes adalah seseorang yang memberitakan tentang Tuhan Yesus dengan berani dan setia. Di zaman sekarang ini, Victorious Kids tidak perlu memakai jubah bulu unta seperti Yohanes Pembaptis, atau makan belalang seperti yang dilakukan Yohanes Pembaptis, supaya orang-orang mau mendengarkan firman Tuhan. Namun kita semua perlu berani dan setia seperti Yohanes Pembaptis dalam hal memberitakan Injil Tuhan setiap hari dari perkataan kita dan perbuatan kita. Mari beritakan bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke dunia dan mati bagi kita semua supaya kita dapat hidup di sorga selamanya. Janganlah pernah lupa bahwa keselamatan jiwa adalah hal yang terpenting dalam hidup ini. Amin.